Kegemaran masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan pedas membuat banyak sekali kuliner Indonesia yang dihidangkan dengan sambal. Hampir setiap daerah punya ciri khas sambal masing-masing. Bahkan diketahui ada 332 sambal tradisional Indonesia yang terdiri dari 138 sambal matang dan 119 sambal mentah. Sedangkan sisanya merupakan variasi sambal yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Dari sekian banyak sambal tersebut, ada beberapa jenis yang sangat istimewa karena nilai jual tinggi. Salah satunya sambal Andaliman, sambal kebanggaan masyarakat Batak, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah Danau Toba, Sumatera Utara. Waktu itu pernah coba sih, rasanya pedas, terus kayak saking pedasnya kebas di lidah gitu. Dan tapi sebenarnya enak buat pakai nasi, pakai ayam, nasinya panas gitu, enak banget deh. Oh, sambal Andaliman ya? Setahu aku sambal Andaliman itu cuma ada di Medan ya. Dan bentuknya tuh kecil-kecil kayak merica gitu. Dan kalau dimakan tuh enak, apalagi kalau dijadiin sambal. Wah, enak banget deh. Ya, Andaliman sebagai bahan pemberi rasa pedas yang khas, awalnya hanya dimanfaatkan masyarakat Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba. Meski Andaliman juga tumbuh di negara Asia Tenggara lain, praktis hanya di Nusantara lah buah ini dipakai menjadi campuran sambal. Berbentuk kecil dan bergerombol, Andaliman kerap disamakan dengan Sichuan pepper, sehingga dijuluki juga merica Batak. Jadi sebenarnya sambal Andaliman itu seperti kayak sambal kita sehari-hari. Kalau misalkan kita di Jawa ada sambal terasi gitu. Jadi apapun cocok dengan sambal Andaliman ini, bisa pakai ayam goreng, bisa pakai bisa pakai ikan bakar. Dan Andaliman ini bisa dipakai untuk bahan dasar untuk pembuatan sambal Andaliman atau sambal tuk-tuk, atau dicampur dengan bumbu. Jadi bisa untuk masakan arsik, lalu saksang, lalu bisa juga ayam bakar namanya nasi nombur dengan bumbu namanya nasi nombur. Itu cocok dipakai untuk dengan ikan bakar atau ayam bakar. Berbeda dengan pedasnya cabai, Andaliman memberikan sensasi menggelitik dan membuat mati rasa di bibir. Mirip tersengat arus listrik tegangan rendah. Menurut penelitian, bahan aktif rasa geli di mulut itu adalah zat kimia bernama sansol. Inilah yang menjadi penyebab Andaliman lebih menyengat di bibir dibandingkan merica. Itu dia, karena sebenarnya kalau Andaliman sendiri nggak terlalu sepedas cabai, tapi itu dia meninggalkan sensasi lemon nih dan ada kebas di lidah, itu mau bikin, ini kok kayaknya beda banget ya. Jadi sebenarnya kita bisa bilang bahwa ini tuh adalah lada Batak atau sejenis Sichuan pepper. Jadi ya unik, nggak kayak kita makan cabai merah, cabai hijau atau cabai rawit, dan ini meninggalkan jejak jadi agak kebas gitu, tapi sebentar aja lalu hilang. Timbulnya rasa bergetar di lidah karena perpaduan rasa asam, pedas, getir dengan sensasi kebas di mulut disebut orang Batak dengan mangintir. Kesan itulah yang hanya bisa diberikan Andaliman. Yang cocok yang dengan Andaliman ini ya, biasanya dipakainya bawang merah, bawang putih, lalu jangan lupa selalu pakai kemiri, dan satu lagi juga pakai cabai rawit. Dan kadang di sana di Toba gitu, di Batak, kita biasanya dipakein juga namanya kecombrang atau batang kecombrang, itu dicampur jadi satu. Tapi kemiri itu adalah harus, karena dia kayaknya pas banget kalau dimasak dengan Andaliman ya. Berkah tumbuhnya Andaliman di sekitaran Danau Toba ini berhubungan erat dengan hasil erupsi Gunung Purba Mahadasyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Kawasan danau yang penuh dengan bukit memang menjadi habitat Andaliman yang hanya bisa tumbuh di atas ketinggian 1.000 meter. Warga setempat lalu memanfaatkan Andaliman sebagai penyedap makanan karena terbukti ampuh sebagai penghilang rasa amis pada ikan, memperkaya rasa, hingga mengawetkan makanan. Ya sebenarnya sambal Andaliman ini udah seperti makanan sehari-hari, tapi ya itu dia harus ada di masakan yang memang tadinya ceritanya adalah untuk raja-raja gitu, namanya ikan mas arsik, dan itu memang harus ada Andaliman. Kalau nggak ada Andalimannya rasanya pedesnya itu berbeda. Itu yang membuat kuliner gastronomi Sumatera Utara atau khususnya Batak itu punya ciri khas yang sangat unik. Apalagi Andaliman juga terbukti sebagai rempah yang berkhasiat bagi kesehatan.
Bisa tumbuh hingga 5 meter, tanaman ini termasuk jenis bunga-bungaan dalam keluarga jeruk yang juga kaya dengan vitamin C dan E. Per kilo andaliman segar dijual mulai dari harga Rp150.000 per kilonya. Sementara untuk andaliman kering bisa mencapai Rp500.000 per kilo. Sebagai bumbu rempah masakan, andaliman termasuk bernilai jual tinggi. Sejak tahun 2021 silam, ratusan andaliman telah diekspor ke Eropa, khususnya Jerman. Andaliman itu memiliki nama latin Xanthosillum acanthospodium. Nah, dia memiliki banyak kandungan, yaitu vitamin dan mineral. Kandungan zat besi yang tinggi pada andaliman, dia bantu membentuk hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah untuk membawa oksigen ke organ dan jaringan di seluruh tubuh. Itu sehingga melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita. Selain itu juga dia bisa meredakan peradangan karena kandungan antioksidan yang tinggi seperti fitosterol dan terpena. Lain sambal andaliman, lain pula sambal teri Medan. Ya, olahan sambal yang lebih mirip kudapan ini sangat cocok walau disantap bersama nasi panas saja. Lantas, apa yang menjadi sajian ini istimewa? Telah menjadi salah satu bahan makanan favorit bagi masyarakat tanah air, masyarakat Indonesia biasa mengenal 3 jenis teri paling populer, dari teri jengki, nasi, sampai teri Medan. Dari semua jenis itu, teri Medan adalah yang termahal dengan harga mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Selain karena permintaan yang terus meningkat, ketersediaan bahan baku yang tergantung hasil nelayan membuat teri Medan bahkan lebih mahal daripada daging ayam maupun sapi. Biasa dimanfaatkan menjadi campuran olahan, salah satu yang populer tentu sambal bajak teri Medan. Perpaduan rasa gurih teri, tekstur dari kacang goreng, membuat pedas dari sambal ini punya cita rasa yang sangat khas. Untuk mengolahnya, teri harus dicuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih agar bisa menghasilkan tampilan yang cantik. Karena kadar air yang cukup tinggi, biasanya teri dikeringkan terlebih dahulu sebelum digoreng. Kedua bahan teri dan kacang kemudian digoreng sampai didapat warna kuning keemasan pada teri dan coklat matang pada kacang tanah. Bumbu halus dari cabai merah, rawit, bawang merah dan putih, serta tomat kemudian ditumis sampai harum. Selanjutnya kacang tanah goreng dimasukkan. Setelah itu kompor dimatikan 5 menit, baru teri dimasukkan dan diaduk sampai rata. Itulah yang jadi kuncian sambal teri Medan memiliki tekstur yang renyah. Jika teri dimasukkan dalam kondisi kompor panas, ikan teri akan menjadi lembek dan alot. Dengan lauk sambal teri Medan, dijamin nasi 1 piring pun akan kurang. Termasuk dalam keluarga Engraulidae dan memiliki lebih dari 140 spesies di dunia, penyebaran ikan teri membentang di Samudra Hindia, Atlantis sampai Laut Mediterania. Ikan teri sudah terkenal sejak zaman Romawi kuno dan dibuat sebagai saus ikan. Di India, ikan teri diasinkan dan digoreng untuk menjadi campuran kari pedas. Tak bisa dipungkiri memang, ikan yang berukuran sekitar 4-10 cm ini memiliki cita rasa yang unik sekaligus istimewa.